Aku bukan wanita mandul. Bab 001. Kamu kan tahu kalau aku nggak mandul, Mas. Sasi menatap suaminya dengan tajam. Ya kalau kamu nggak mandul lalu kenapa sampai sekarang kita nggak punya anak? Fatur menatap Sasi tak kalah tajam. Napas Sasi memburu, di luar sedang ada acara 4 bulan adik Fatur. Dan Sasi yang sudah panas telinganya selalu menjadi bahan gunjingan membuatnya tak betah dan memilih masuk kamar. Tak lama suaminya Fatur ikut masuk dan mereka justru terlihat adu mulut. Inilah yang selalu membuat seorang Sasi seperti wanita hina, di keluarga suaminya ia tak pernah dipandang baik, bukannya mendapat pembelaan atau penenang dari suami, Sasi justru mendapat kemarahan dari Fatur yang terus menyudutkannya. Terus dengan begitu kamu bisa seenaknya menyalahkanku. Sasi balik melayangkan suara keras. Jika kamu tahu aku tidak mandul, seharusnya kamu berpikir bagaimana untuk memperbaiki semuanya, bukan malah menyalahkan aku. Jika seperti ini aku ragu dengan kesehatanmu, jangan-jangan kamu yang mandul. Sasi. Plak. Lancang sekali kamu menghina putraku mandul. Pekik seorang wanita dengan wajah marah. Sasi tersenyum getir, merasakan panas di pipinya akibat tamparan dari ibu mertuanya. Kamu yang mandul, jangan mencari kambing hitam untuk menutupi kekuranganmu itu, sadar wanita mandul. Fatur, kamu buktikan jika kamu sehat jasmani dan rohani agar wanita mandul seperti dia tidak semena-mena menuduhmu sembarangan. Ketus wanita berwajah judes itu. Maksud mama apa? Tanya Fatur tak mengerti. Dengan istrinya saja selama menikah 2 tahun Sasi tak kunjung hamil, lalu bagaimana caranya ia membuktikan? Wanita yang dipanggil ibu mertua itu tersenyum miring, memikirkan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Menikahlah lagi dengan Selin. Dek. Sasi wanita 25 tahun yang bekerja sebagai staf salah satu perusahaan penerbangan. Wanita cantik yang memiliki senyum manis itu menikah sejak 2 tahun lalu dengan pria yang ia cintai. Namun ternyata cinta saja tak cukup, buktinya Sasi lebih banyak makan garam daripada gula dari hasil pernikahannya itu. Dari ibu mertua yang tak menyukainya, hingga membuat Sasi sering dipojokkan dan berakhir membuat Sasi sakit hati dengan pembahasan seorang anak, yang baginya sangat sensitif, karena selama 2 tahun menikah Sasi belum dikaruniai seorang anak. 2. Namun bukan berarti dirinya dianggap semena-mena dan dihina habis-habisan, hingga kesabaran Sasi yang setipis tisu dibelah menjadi 10 bagian terkuras habis. Pagi-pagi sekali Sasi sudah rapi dengan pakaian kerjanya, meskipun semalaman tak bisa tidur nyenyak dan hanya menangis seorang diri, tapi Sasi tak akan lalai dalam pekerjaan. Wanita itu bersiap untuk berangkat bekerja. Ceklek. Sasi menoleh pada pintu utama yang terbuka, dan muncullah sosok pria yang 2 tahun ini menjabat sebagai suaminya. Sasi memilih untuk tetap memakai sepatunya tanpa berniat menyapa Fatur yang baru pulang setelah semalam tak pulang dan memilih menginap di rumah ibunya. Sungguh suami yang sangat mulia bukan? Memilih menomor satukan ibunya dan menduakan istrinya. Fatur berjalan mendekati Sasi, tanpa rasa bersalah pria itu langsung memeluk Sasi dari belakang. Aroma wangi tubuh Sasi selalu membuatnya candu, hingga mampu membangkitkan gairahnya. Pria itu langsung memeluk Sasi dari belakang. Aroma wangi tubuh Sasi selalu membuatnya candu, hingga mampu membangkitkan gairahnya. Lepas mas. Aku mau kerja. Sasi menghalau bibir Fatur yang bergerilya di tengkuknya. Sasi seperti jik saat disentuh seperti ini. Berbeda di waktu dulu dan semua berubah sejak semalam. Sebentar saja sayang, aku menginginkanmu. Lirih Fatur dengan suara berbisik sayu. Sasi pun tak bisa menolak permintaan Fatur, meskipun dirinya sudah mati rasa. Namun karena sebuah kewajiban Sasi pun melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Fatur justru tergeletak tak berdaya karena kelelahan, pria itu lebih mendominasi dan Sasi memilih diam seperti patung yang membiarkan tubuhnya diapakan saja.
Sasi langsung bangkit menuju kamar mandi, namun sebelum itu ia menatap benci Fatur. Abis bercinta dengan siapa kamu mas, gumam Sasi dengan hati teriris. Mengingat nama Selin yang disebut sang mertua. Bagaimana tidak sakit saat melihat tanda merah di dada dan leher sang suami, bahkan tak biasanya Fatur keluar cepat kurang dari 15 menit, paling lama mereka melakukan percintaan hampir 1 jam selama ini dan paling cepat setengah jam. Sungguh Sasi sudah merasa sakit dengan semua ini. Pernikahan yang ia harapkan bisa bahagia membina rumah tangga, tapi justru menorehkan luka yang membuatnya tak bisa merasa baik-baik saja. Sasi sampai di kantor cukup tepat waktu, wanita cantik yang terkenal ramah dan baik itu begitu disukai rekan kerjanya. Sasi, kamu dipanggil Pak Setio di ruangannya. Ucap rekannya. Kok tumben Mbak pagi-pagi sekali? Sasi tampak bingung dan harap-harap cemas ada apa. Nggak tahu Sas, tapi ada gosip kalau anak pemilik perusahaan ini akan menjabat di sini tapi masih lama, Sasi hanya beroria saja, wanita itu melenggang pergi menuju ruangan Pak Setio. 3. Mengetuk pintu Sasi lakukan hingga terdengar seseorang yang mempersilahkan dirinya masuk. Bapak memanggil saya. Tanya Sasi setelah sampai di dalam dan berdiri di seberang meja wakil direktur. Ya Sasi, duduklah. Sasi pun duduk setelah dipersilahkan. Wanita itu tampak tenang dan menunjukkan senyum ramah. Sasi dalam waktu 1 bulan atau bisa lebih cepat, kursi direktur utama akan terisi, terang pria paruh baya itu. Sasi masih diam belum bisa menebak arah pembicaraan Pak Setio. Dan karena kursi itu akan diisi maka membutuhkan asisten yang sangat kompeten, karena beliau direktur utama tidak menerima asisten baru yang belum mengetahui seluk-beluk perusahaan ini. Jadi saya ingin katakan jika kamu akan diangkat menjadi asisten direktur utama. Sasi tampak terdiam dengan wajah tak tahu harus bereaksi apa, menjadi asisten direktur utama tentu saja tidak mudah seperti yang dibayangkan, waktunya akan habis hanya untuk bekerja belum lagi dirinya yang harus standby. Namun mengingat masalah rumah tangganya saat ini Sasi justru berpikir jika ini pekerjaan yang bagus, dia tak banyak waktu di rumah dan harus bertemu suaminya itu. Dengan kata lain Sasi bisa menghindar dari suaminya. Apa Bapak yakin? Sasi tak lantas menjawab setuju, meskipun dalam kepalanya sudah tersusun niat. Wanita itu masih bertanya untuk meyakinkan. Ya, saya rasa kamu yang pantas menduduki tempat itu. Pak Setio tersenyum. Membuat Sasi ikut tersenyum. Kalau begitu saya akan siap. Keduanya berjabat tangan, bagi Sasi selain atasan Pak Setio juga menjadi panutan untuknya, senior yang sangat baik banyak memberikan ilmu padanya. Jika Sasi sedang bahagia dengan jabatan baru yang akan diterimanya, lain dengan Fatur yang baru membuka matanya. Pria itu seperti habis begadang dan sangat kelelahan hingga membuatnya tak bisa menghalau rasa kantuk dan lelah yang mendera. Fatur jam berapa ini? Memangnya ini kantor nenek moyangmu? Semburan teguran itu Fatur dapatkan saat baru tiba di kantor. Bagaimana tidak jika dia datang pukul 10 siang setelah lelap sekali tidurnya? Maaf Bu, saya tadi ada kepentingan mendesak. Kilahnya mencari jawaban. Alasan, gajimu dipotong sehari. Lemas saja tubuhnya mendengar pemotongan gaji, akhirnya Fatur pasrah, lebih baik dipotong gaji daripada dipecat. Semua gara-gara Selin, wanita itu begitu bergairah tak kenal waktu. Gerutunya dalam hati mengingat tadi malam bersama Selin. Namun Fatur juga ingat tadi pagi dengan Sasi, istrinya yang ternyata masih begitu ia inginkan untuk bercinta. Tapi rasa Sasi lebih menggigit, gumannya lagi dengan senyum menyeringai. 4. Dasar buaya kadal. Hola. Jangan lupa mampir berikan semangat kalian guys. 5. Desas-desus akan diangkatnya Sasi sebagai asisten direktur utama pun mulai terdengar di telinga para karyawan lain,
ada yang iri ada juga yang senang. Bagi mereka Sasi adalah wanita yang cukup sempurna, cantik pintar dan juga ramah, dan ternyata nasibnya juga bagus. Sas, kalau beneran jadi telaktir kita makan di restoran mahal ya. Ucap Denisa teman sedivisi dengan Sasi. Lia Sas, kira-kira ikut senang kamu dapat jabatan lebih baik. Sambung salah satunya. Terima kasih, kalian memang tim yang solid. Sasi tersenyum haru. Doakan semoga semua diperlancar. Amin. Setelah seharian berkutat dengan pekerjaan, waktu 4:30 sore Sasi dan karyawan yang lain keluar dari kantor. Sasi menuju parkiran mobilnya berada, meskipun mobil sederhana tapi Sasi begitu menikmati karena membeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan seperti yang sedang viral dengan merek Brio merah, hehehe. Sas, nanti malam jangan lupa ya, ajak suamimu. Sasi yang hendak masuk mobil menatap rekannya itu. Kalau sendiri aja gimana Git? Tanyanya sambil tersenyum. Gita mengerutkan keningnya, terserah yang penting kamu datang. Sasi tersenyum lebar sambil mengacungkan jari jempolnya. Kalau sudah tak mengakui Fatur, mending dicerai Sas. Ucap Gita terkekeh. Mobil mereka parkir berdampingan. Sehingga membuat keduanya sama-sama berdiri di sisi pintu. Maunya begitu Git, capek makan ati terus, enakan makan jantung biar, kek. Sasi memperagakan tangannya menggores leher. Melihat itu Gita tertawa, jangan sadis Sas, terlalu mudah buat orang seperti Fatur jika langsung dieksekusi, perlu dikasih ayok terapi dulu. Gita adalah sahabat Sasi sejak kuliah. Dan kebetulan mereka diterima di tempat yang sama. Jadi Gita ini adalah teman curhat Sasi. Pengennya langsung pada intinya, biar nggak kelamaan bikin dosanya. Hahaha. Keduanya tertawan bersama, dan berpisah meninggalkan parkiran kantor. K6. Hampir pukul 6 sore Sasi sampai di rumah, saat mobilnya berhenti, rasanya Sasi begitu malas untuk turun. Apalagi bertemu dengan suaminya, entahlah rasanya dia benar-benar sudah membenci Fatur. Namun saat melihat mobil Fatur belum ada, Sasi memilih turun. Memasuki rumah yang mereka beli bersama, rumah yang cukup nyaman untuk tempat tinggal, namun kenyamanan itu sudah tak terasa lagi sejak mereka sering berselisih dan berujung bertengkar. Sasi masuk ke dalam kamar lalu membersihkan diri. Seperti biasa, ia akan memasakkan sesuatu untuk makan malam. Meskipun sudah mati rasa tapi jika belum ada kata cerai, Sasi masih wajib melayani sang suami. Hingga semua sudah beres, Sasi menatap jam dinding sudah hampir pukul 9 malam, tapi suaminya itu belum juga pulang, biasanya juga tidak pernah larut. Mengambil ponselnya yang ada di kamar, Sasi mencoba menghubungi nomor sang suami. Satu kali nada panggilan belum diangkat, hingga deringan ketiga barulah tersambung. Halo, Dek. Suara wanita, kenapa menjadi suara wanita? Fatur kan laki-laki bukan wanita. Sasi berdeham kecil, Mas Fatur kemana? Tanyanya sedikit ngegas. Oh, Mas Fatur, dia lagi di kamar mandi. Hah. Begitu sesak dadanya saat ini, ternyata rasa sakit itu terus ada, ia pikir sudah tak akan merasakan sakit meskipun dihantam kenyataan. Ya sudah. Tut. Sasi mendongakkan kepalanya, menghalau air matanya agar tak tumpah. Tak sepantasnya ia menangisi seorang Fatur yang sudah berselingkuh. Aku tidak boleh lemah, jika dia bisa aku juga bisa. Tekadnya menggebu-gebu. Mari kita tunjukkan, siapa yang mandul. Gumamnya dengan sebuah pancaran mata yang tajam. Siapa sayang? Oh, istri kamu. Selin tersenyum dan segera turun dari ranjang dengan tubuhnya yang polos saat melihat Fatur yang tampak segar setelah mandi, terlihat semakin tampan. Sasi, Beo Fatur. Memang istrimu ada berapa? Ucap Selin sedikit kesal. 7. Di ngomong apa?
Tanyanya dengan wajah sedikit panik. Melihat itu tentu saja membuat Selin cemberut. Katanya kamu tidak usah pulang, di sini aja bersenang-senang sama aku. Selin menempel pada tubuh Fatur, membelai dada polos Fatur dengan jarinya yang lentik. Yang benar kamu Cel, Sasi masa ngomong begitu. Fatur tampak tak percaya. Semakin ditekuk saja wajah Selin, nggak percaya ya udah, tapi memang aku masih ingin sama kamu. Srek, Selin. Ah. Pekik Fatur saat tiba-tiba Selin melempar handuk di pinggangnya dan wanita itu langsung berjongkok untuk mengulum Johnnya. Ah. Selin Pada akhirnya Fatur benar-benar tak pulang, tak rela meninggalkan lubang yang sudah nyaman ia masuki. Sungguh jika ada orang seperti Fatur di depan mata, sudah saya tekuk-tekuk dan saya tendang ke Laut Amazon. 2. Sasi yang merasa suntuk dan galau memilih untuk keluar rumah menemui Gita. Awalnya Sasi tak ingin datang, tapi gara-gara jalannya Fatur membuatnya berubah pikiran. Menggunakan gaun pendek sebatas paha, Sasi berjalan dengan anggun memasuki sebuah klub yang Gita beritahu. Suami Gita merayakan ulang tahunnya, dan Sasi sebagai sahabat Gita tentu saja diundang. Dalam pencahayaan yang tamaran, Sasi mencari sahabatnya itu, hingga dari jarak yang tak jauh Sasi bisa melihat segerombolan orang dan diantaranya ada Gita. Git, panggilnya keras, karena harus berlawanan dengan musik yang keras. Hei, Sas, kamu akhirnya datang. Gita memeluk Sasi dan tertawa. Gue boring, si Fatur burung murahan itu lagi tebar pesona sama rumah barunya. Garutu Sasi. Gita ingin tertawa atau sedih ia menjadi bingung, sabar, orang sabar bakalan dapat jodoh besar. Sasi mendelikkan matanya, apanya yang besar? Pekik Sasi. Semakin malam ternyata bar itu semakin ramai, Sasi dan Gita memilih untuk bersenang-senang berdua, karena kebanyakan laki-laki teman suami Gita, membuat mereka memilih untuk memisah. Git, ini berapa? Sasi menunjukkan jari telunjuknya di depan wajah Gita. T3 Sas, ini 3. Gita menyentuh jari Sasi dan menghitungnya. Salah. Ini 1 dodol, kamu mabuk, hehehe. Sasi tampak tertawa. Kepalaku geliyengan Git, tapi aku kebelet piposi, adunya sambil merapatkan kedua pahanya. 8. Gue nggak tahan Git, mau keluar ah. Sasi langsung berlari sempoyongan merasakan kantung kemihnya penuh, wanita itu tak peduli dengan kepalanya yang berdenyut, untuk melihat saja pandangannya sudah kabur-kabur. Bruk, astaga, hei, kamu salah masuk toilet. Pekik seorang pria yang terkejut melihat seorang wanita menerobos masuk toilet pria. Kebelet, aku kebelet keluar. Sasi yang kesadarannya berkurang tak tahu bahaya apa yang mengintainya. Dasar wanita gila. Beruntung hanya ada dirinya sendiri, dan saat Sasi sedang mengeluarkan hajatnya, pria itu justru menunggu di depan pintu agar tidak ada orang lain masuk. Ah, leganya. Sasi tampak tersenyum lega setelah menuntaskan hajatnya. Sambil sempoyongan, Sasi keluar, dan bertemu dengan pria yang berdiri menatapnya dengan tajam. Hei, ini kan toilet wanita. Kenapa ada pria sepertimu di sini? Pekiknya dengan suara yang seperti orang mabuk. Astaga, dia mabuk. Pria itu mengusap wajahnya kasar. Kamu pria sama saja, sama-sama memelihara burung murahan. Pria itu membulatkan matanya sambil menatap bagian bawah perutnya, di mana ada burung elang yang sedang tidur. Kamu. Sasi menunjukkan pria itu dengan mata menyorot tajam, namun karena mabuk justru tatapan Sasi terlihat menggemaskan. Kamu pikir aku mandul hah? Dengar. Aku tidak mandul, dan aku bisa punya anak. Srek, kap. Apa woi? Kap apa? 9. Ah. Bibir Sasi tak henti-hentinya melegu saat merasakan ngilu dan nikmat sekaligus, hingga membuat pria yang sedang memegang kendali tak kuasa berhenti.
Kejadian yang spontan di dalam toilet membuat Sasi terseret ke kamar. Wanita yang sedang mabuk itu begitu agresif dan membuatnya terjebak dengan seorang pria. Kemarahan dan kekecewaan yang Sasi alami membuat wanita itu hilang kendali. Ia yakin jika dirinya bukan wanita mandul seperti yang dituduhkan sang suami dan mertuanya. Jika kau mandul, maka benih premiumku tak akan membuahkan hasil bukan, arg. Pria itu ambruk di atas tubuh Sasi setelah memuntahkan lahar premium menurut Ria, karena selama hidup ia menerapkan gaya hidup sehat, baginya menjaga kesehatan adalah nomor satu, dan saat ini ia pun pertama kali menanam benih pada tempat yang tepat, jika biasanya hanya di dalam kamar mandi, tapi kini miliknya benar-benar menemukan tempat yang tepat. Ah! Sasi memejamkan matanya dengan napas yang menderu. Keduanya bermandi keringat dan tertidur setelah aktivasi panas itu. Mentari pagi belum nampak, udara sekitar mulai terasa dingin. Sasi yang merasakan dingin di bahunya beringsut untuk mencari kehangatan. Tanpa sadar Sasi meringkuk ke dalam dekapan sosok pria yang semalam membuatnya tak berdaya. Dingin. Gumam Sasi serak. Hingga semakin lama, hidungnya mencium aroma tubuh yang asing, namun menenangkan. Kamu ganti parfum mas? Tanyanya dengan mata yang masih terpejam, dan hidungnya yang lancip berada di permukaan dada pria di sampingnya. Wanginya aku suka. Katanya lagi. Aku tidak pernah ganti parfum. Dek. Sasi yang masih memejamkan matanya tampak terkejut mendengar suara bariton yang asing di telinganya. Jika suara Fatur tak seperti itu, Sasi begitu kenal suara suaminya. Tapi ini. Sasi membuka matanya dengan cepat, kepalanya yang sedikit pusing tak ia hiraukan. Ah! Siapa kamu? Pekiknya terkejut saat membuka matanya. 10. Dengan cepat tubuhnya beringsut duduk, memberi jarak pada pria asing yang masih rebahan itu. Kenapa ini? Kenapa? Sasi panik, melihat tubuhnya yang hanya tertutup selimut, tentu saja membuatnya semakin panik. Pria yang masih berada di atas ranjang itu hanya diam melihat bagaimana paniknya wanita di depannya itu. Padahal jika diingat semalam dialah yang begitu menggebu-gebu, bahkan Sasi seperti sedang meluapkan kemarahannya saat tak sadar. Kamu pasti memanfaatkan keadaanku kan? Pekiknya dengan tatapan nyalang. Pria itu hanya menaikkan alisnya sebelah. Atas dasar apa aku memanfaatkanmu, ucapnya tanpa rasa bersalah. Sasi semakin mendelikkan matanya, mencoba mengingat kejadian tadi malam yang bisa membuatnya berada di tempat ini. Melihat wanita itu diam, pria itu beringsut duduk, bersandar di bahu ranjang dan menatap bagian dadanya. Lihatlah, apa ini yang dinamakan memanfaatkan, ucapnya sambil menunjukkan beberapa tanda merah di bagian dadanya hingga batas perut bawah. Sasi melebarkan matanya, wajahnya merah antara malu dan kesal. Melihat wajah Sasi membuat pria itu tersenyum miring, memajukan tubuhnya pria itu meraih tengkuk Sasi lalu menciumnya. Pupil mata Sasi melebar, tangannya mencekram selimut yang menutupi dadanya. Merasakan ciuman lembut dan dalam membuat Sasi ikut hanyut dalam cumbuan pria yang sama sekali tak ia kenal. Sasi menghirup napas banyak-banyak, dadanya naik turun dengan cepat. Pagi-pagi sudah diajak olahraga jantung. Karena saat ini jantungnya berdebar dengan cepat. Lihat, kamu bahkan menikmati ciumanku. Ucapnya dengan tatapan menggoda. Baf. Sasi memukul dada pria menyebalkan itu sekuat tenaga, wajahnya memerah menahan malu. Hei, lihat aku. Pria itu menyentuh dagu Sasi dan mengangkatnya. Keduanya saling tatap, Sasi bisa melihat paras tampan mempesona pria di depannya ini. Alis tebal, hidung mancung dan bola mata hitam pekatnya. Rahangnya yang tegas serta bibir yang terlihat cerah alami. Sedangkan pria itu tampak menyisir lekuk wajah Sasi, mata bulat bulu mata lentik, hidung yang lancip dan bibir sedikit tebal namun terlihat begitu seksi.
Ibu jarinya mengusap bibir bawah Sasi yang berwarna alami. 11. Kau mabuk, dan salah masuk kamar mandi. Beruntung hanya aku yang berada di dalam sana. Hanya saja kau yang mabuk, amarahmu membawa kita sampai di atas ranjang, terangnya. Sasi kembali menunduk, ia mengingat itu. Karena rasa kecewa dan marah pada keadaan membuatnya hilang kendali dan justru terjerumus dalam ons. Ah, kau mandul. Sasi yang menunduk langsung menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau selalu bicara jika kau mandul. Sasi pun akhirnya mengangguk, aku sudah menikah. Katanya dengan lemah. Pria itu menepuk kepala Sasi pelan. Terkadang takdir yang kita kira jahat juga bisa memberikan kita kebahagiaan. Jadi jangan putus asa. Sasi tersenyum tipis, entah kenapa ada rasa hangat yang menyusup dalam hatinya. Untuk yang terjadi aku minta maaf. Ucapnya dengan tatapan bersalah. It's okay, kita sama-sama menikmati bukan? Blues. Mendadak pipi Sasi terasa hangat. Sasi pun masih bisa mengingat pertarungan semalam. Melirik dada pria di depannya semakin membuat Sasi malu hingga tanpa sadar menggigit bibir bawahnya sendiri. Melihat wajah merona wanita di depannya membuatnya tiba-tiba merasakan sesuatu, apalagi Sasi menggigit bibirnya seperti itu, terlihat begitu seksi. Apa aku boleh melakukannya lagi? Hah? Sasi langsung menatap wajah pria yang menatapnya ingin, membuatnya menelan ludah kasar. Johnny-ku. Pria itu menatap ke bawah, di mana pusat tubuhnya kembali mengambang. Sasi benar-benar menelan ludah, hingga dirinya tak bisa menolak sentuhan pria itu yang mulai memberikan reaksi ingin lebih pada tubuhnya. Keduanya kembali melakukan hal yang sama, mengulang dan kembali menyatukan tubuh keduanya dengan gelora yang merembara. Hanya saja kali ini keduanya melakukannya dengan Sasi yang sadar sepenuhnya, tidak seperti semalam yang mabuk. Setelah ritual kikuk-kikuk dan dilanjut mandi bersama, kini keduanya sudah berada di lobi dengan tampilan rapi. Senang menghabiskan waktu bersamamu. Ucap pria itu dengan senyumnya yang ternyata sangat tampan. Sasi membalas senyum itu, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Katanya dengan berharap. 1. 12. Pria itu terkekeh kecil, menarik pinggang ramping Sasi sampai membuat Sasi tersentak. Kap, jika bertemu lagi, kau akan menjadi milikku. Hah. Sasi merasakan dadanya berdegup kencang, bisa-bisa pria asing itu menciumnya di tempat umum. Beruntung lobi penginapan sepi, kalau tidak Sasi pasti sangat malu. Dan apa tadi katanya, jadi miliknya. Memangnya siapa yang mau ketemu dia lagi? Kesal Sasi saat melihat mobil pria itu meninggalkan halaman lobi. Kenapa pula aku ini? Bodoh kau Sasi. Kau itu punya suami, kenapa harus tidur dengan orang lain? Gerutunya sambil menuju mobilnya yang baru sampai di depan lobi. Ah, biarkan saja, anggap sama-sama impas. Pikirnya, mengingat suaminya melakukan hal yang sama, dan tentu mereka dengan sengaja berbeda dengannya yang bisa dibilang musibah. Jangan lupa berikan bintang es. Kalian dan para hadiahnya. Siki Kiksik. 13. Setelah kejadian tak terduga atau bisa dikatakan musibah itu sudah berlalu, Sasi kembali ke aktivitas seperti biasa. Wanita itu hanya bekerja dan terkadang menghabiskan waktunya bersama sahabat. Tidak peduli dengan suaminya, mau pulang atau tidak, yang jelas Sasi sudah tak memikirkan itu. Karena jika dipikir-pikir dialah yang rugi karena sakit hati. Sedangkan Fatur yang dia pikirkan sedang asik bermain gundu. Sungguh tidak adil bukan? Sas, 1 minggu lagi Dirut baru akan datang. Ucap Gita. Sasi yang baru duduk menoleh, oh, masih lama, lagi pula semua sudah siap. Maksudnya semua adalah peralihan pekerjaannya yang akan menjabat sebagai asisten direktur. Dengar-dengar katanya masih lajang Sas, ganteng lagi. Ucap Denisa teman satu ruangan. Kamu kalau dengar yang ganteng cepat dan ledek Sasi dengan tawa.
Ya jelas, lagian sempat lihat yang tua, kalau ada yang ganteng kan bisa cuci mata. Ucapnya dengan gaya centil. Sasi hanya geleng kepala, terserahmu dan Mbak dipanggil Pak Setio. Sasi mendongak menatap rekannya itu. Siapa? Aku. Tanyanya sambil menunjuk diri sendiri. Lia? Memangnya siapa lagi? Mbak Denisa yang mungkin. Ucapnya sambil melirik Denisa dengan senyuman. Sasi pun beranjak dari duduknya, Gita dan rekan lainnya memberikan semangat, meskipun tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Setio pada rekannya itu. Sampainya di lantai 12, Sasi bertemu dengan Niken. Sekretaris Pak Setio. Mbak, Pak Setionya ada. Tanya Sasi sopan. Ada Sas, masuk aja. Sasi mengangguk, dan mengetuk pintu sampai terdengar sahutan dari dalam barulah Sasi masuk. Selamat pagi Pak, Bapak memanggil saya. Tanya Sasi sopan dengan berdiri di seberang meja atasannya itu. Lia Sas, silahkan duduk. Pak Setio membenarkan kacamatanya lalu menatap Sasi dengan serius. Begini Sas, 1 jam lagi ada pertemuan klien dari perusahaan angkasa, tapi saya tidak bisa menghadirinya, saya minta kamu yang menemui klien itu, hitung-hitung agar melatih kinerjamu ke depannya. Ucap Pak Setio. Tapi Pak, bukannya perusahaan angkasa itu sudah mau bangkrut? Tanya Sasi. Pak Setio tersenyum, ya, kamu benar. Mereka berniat mengajukan proposal kerjasama, jika Karnu bisa menanganinya dan membuat perusahaan ini mengambil untung besar, saya yakin Direktur Utama akan memberikanmu hadiah langsung, tutur Pak Setio lagi. Sasi mengerutkan keningnya, hadiah, Direktur Utama. Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Sasi kebingungan. 14. Pak Setio mengubah posisi duduknya menjadi lebih santai, sebelum bicara. Begini, Pak Arga menargetkan perusahaan angkasa yang terkenal alot meskipun dalam posisi terendah, mereka akan menawarkan keuntungan sekecil mungkin, namun Pak Arga menginginkan perusahaan itu. Jika kamu bisa mengendalikan mereka lebih dari perkiraan Pak Arga, saya yakin kamu akan memiliki peluang besar mendapatkan penghargaan. Setelah mempelajari berkas dari Pak Setio, kini Sasi ditemani Gita mengunjungi klien dari perusahaan angkasa tersebut. Mereka sampai lebih dulu di tempat pertemuan. Restoran outdoor adalah pilihan kliennya itu. Baru ini ada klien mengajak kerjasama tapi memilih tempat terbuka. Ucap Gita sebelum duduk dan melihat sekitar. Mungkin klien kita tipe orang yang suka udara bebas. Balas Sasi yang lebih dulu duduk. Gita hanya mencebikkan bibirnya, lalu memilih memesan minuman setelah pelayan menyapa. Selang beberapa saat klien yang mereka tunggu datang, Sasi dan Gita berdiri menyambut klien mereka dengan sopan dan ramah. Saya pikir saya akan berhadapan dengan Pak Setio yang botak itu, jika saya tahu urusannya wanita-wanita cantik seperti kalian pasti saya akan memesan tempat yang privat. Sasi merasakan seluruh bulu kuduknya meremang, sedangkan Gita lebih waspada dengan tatapan genit pria gempal di depannya ini. Sasi mencoba tersenyum ramah, meskipun rasanya ingin muntah. Bagaimana tidak jika pria di depannya ini terlihat seperti pria cabang ul dan menjikan dengan matanya yang jelalatan. Sejak tadi matanya terus menatap ke arah dada Sasi membuatnya benar-benar merasa risih. Pak Setio, kenapa Anda mengirim saya pada orang menjijikan seperti ini? Batin Sasi mengerutu. Sas lo harus mencuci tangan lo dengan bunga 7 rupa dan 7 sumber air mata. Sumpah jik banget. Gita bergeridik sambil fokus mengemudi. Mereka menggunakan mobil kantor namun dengan Gita yang mengemudi sendiri. Ish, sumpah Git, hari ini seperti hari sial gue. Sasi sendiri tampak sedang membersihkan tangannya dengan tisu basah banyak-banyak, lalu mencium aroma tangannya untuk mencari jejak aroma pria menjijikan tadi. Gita meledakkan tawa, namun ia juga menunjukkan kekesalan. Sumpah Pak Setio benar-benar menguji lo Sas, hahaha.
Tapi gue penasaran Git, gimana reaksi Pak Direktur kalau tahu gue berhasil di atas ekspektasinya. Sasi tampak membayangkan bagaimana reaksi atasannya nanti jika dirinya berhasil membuat perusahaan yang terkenal alot dan licik takluk dengan dirinya. Gue yakin, lo bakalan dapat imbalan yang sepadan, dan gue yakin moga aja kalian jodoh. Ih, kamu apaan sih Git, mana ada begitu. Bibir Sasi manyun membuat Gita tertawa. 15. Diaminin ngapa Sas, daripada kamu makan hati terus sama si Fatur Koraisin. Hahaha. Sasi tertawa mendengar Gita memplesetkan nama suaminya itu. Lia, iya. Tapi nggak gitu juga. Sekelas direktur besar mana mungkin mau wanita bekas kayak gue, haha. Keduanya tertawa bersama, mereka tertawa seperti tidak ada beban. Di tempat lain, Fatur tampak menutup kembali mulutnya setelah meguap, beberapa kali Fatur menguap dan matanya terasa perih. Pekerjaan yang seharusnya selesai dari tadi kini tak kunjung selesai karena matanya yang terasa perih dan berat. Hingga suara gebrakan meja membuat Fatur berjingkat kaget. Brak! Kodok loncat. Kejut Fatur dengan tubuh berjingkat. Fatur menatap wanita berbadan sedikit subur dengan mengusap dada. Bu Sandra Anda mengetkan saya. Ucap Fatur dengan tatapan kesal. Wanita yang dipanggil Bu Sandra itu mendelikkan matanya tajam, kamu dibayar untuk kerja Fatur. Bukan untuk menguap dan malas-malasan, lihat sudah jam berapa dari saya kasih kamu kerjakan. Dan sekarang sebelum selesai, kamu niat kerja tidak? Sembur Bu Sandra yang terkenal galak dan cerewet, namun kegalakan beliau juga terarah untuk karyawan yang berbuat salah dan malas-malasan seperti Fatur. Sedikit lagi selesai Bu, ucap Fatur yang kembali fokus pada komputer di depannya. Sedikit lagi kamu bilang. Bu Sandra semakin mendelikkan matanya membuat Fatur meringis ngeri. Seharusnya kamu bisa menyelesaikan kurang dari 15 menit, tapi ini apa? Hampir 2 jam kamu gak kelar-kelar. Kamu masih niat kerja ngaksi Fatur. Saking gemasnya Bu Sandra sampai meremas kedua tangannya di udara tempat di depan wajah Fatur. Fatur sendiri bergeridik dengan tubuh meremang, sedangkan rekan lainnya tampak menahan senyum melihat bagaimana Fatur ciut dengan Madam Sandra yang terkenal galak. Duh, yang jadi suaminya apa nggak habis kalau modelan punya bini begini. Batin Fatur meringis. 16. Jadi karyawan itu berhasil mendapatkan kerja sama dengan PT Angkasa. Pria yang berdiri di depannya mengangguk. Benar Tuan, dia mendapatkan seperti yang Anda inginkan. Ucap Pak Setio. Pria yang duduk di kursi kebesarannya itu mengangguk dengan tangan mengusap dagu, matanya tampak meneliti berkas yang ia baca. Dan dia juga tahu kalau Tuan akan memberinya hadiah jika mendapatkannya kerja sama ini. Lanjut Pak Setio lagi. Saya akan tepati itu. Pak Setio mengangguk dengaran senyum, kalau begitu saya permisi, Anda bisa memberikannya langsung saat Anda datang ke perusahaan. Pak Setio pamit pergi, meninggalkan ruangan direktur utama. Arga Bramantara. Mirza ke ruangan saya. Tak lama pintu ruangan diketuk dan sosok pria muncul dan duduk di kursi. Ada apa Tuan? Tanya Mirza asisten Arga. Besok saya akan datang ke perusahaan, tolong dimajukan. Ucap Arga tanpa melihat wajah terkejut Mirza. Kenapa mendadak sekali Tuan, bukannya minggu depan? Arga melirik Mirza tajam membuat pria itu hanya bisa mengangguk. Baik, saya akan informasikan ke perusahaan. Dan siapkan sebuah mobil keluaran terbaru untuk hadiah karyawan yang berhasil menargetkan PT Angkasa. Mirza mengerutkan keningnya, kenapa harus mobil Tuan? Kan bisa voucher belanja selama 1 tahun atau, cek, kanu bawel sekali Mirza. Rasanya aku ingin mengirimmu ke Pulu-Pulu. Kesal Arga menatap asistennya itu. Mirza tersenyum kaku, pria itu menggaruk punggung lehernya. Sorry Tuan,
Saya hanya bercanda. Kalau boleh tahu mobil warna apa? Terserah, kata Pak Setio, dia seorang wanita, jadi kamu kira-kira sendiri. Ucap Arga sambil kembali sibuk dengan berkas di atas mejanya. Mirza mengangguk-angguk dan pamit pergi. Sore setelah pulang kerja Sasi tak langsung pulang, melainkan mampir ke supermarket untuk mencari kebutuhan rumah. Kulkasnya sudah tak ada isi dan Sasi berbelanja tentu saja untuk kebutuhannya sendiri. 17. Saat memilih daging tanpa sengaja keranjang trolinya ditarik seseorang membuat Sasi menatap orang tersebut tajam. Selin, apa-apaan kamu? Sasi menatap Selin, wanita yang sudah menikmati suaminya itu. Selin tersenyum miring, kedua tangannya terlipat di dada dengan tatapan mencibir. Kasihan sekali si Mbak, punya suami berasa janda. Ucap Selin sengaja meledek. Sasi memicingkan matanya, wanita itu tetap berdiri dengan tatapan tak bersahabat. Suaminya kemana kok sendirian, ucap Selin lagi dengan nada meledek. Oh, apa jangan-jangan udah ngak dianggap lagi? Sasi mengepalkan kedua tangannya erat, membuat Selin semakin bersorak melihat Sasi terpancing. Sayang, kamu di mana? Sasi semakin menatap tajam, apalagi setelah mendengar suara yang tentu saja dia kenal dan hafal. Aku di sini, Mas. Teriak Selin dengan bangga. Lihat, siapa yang menjadi prioritas Mas Fatur, aku atau istri sahnya? Ucap Selin tanpa perasaan. Sayang kamu, tubuh Fatur membeku, matanya membulat menatap Sasi dan Selin yang berada di sana. Jika Selin tersenyum senang, lain dengan Sasi yang tampak menahan amarah. Sasi, kamu di sini. Fatur segera mendekat setelah menguasai dirinya yang terkejut. Tak disangka ia bertemu Sasi sang istri di tempat ini. Mas, Mbak Sasi sendirian loh. Tapi kamu memilih menemani aku. Selin merangkul lengan Fatur saat pria itu hendak mendekati Sasi. Langkah Fatur terhenti, matanya menatap Sasi yang terlihat tak baik-baik saja. Namun wanita itu tetap diam dengan ekspresi menahan amarah. Selin, jangan bicara seperti itu. Tegur Fatur yang merasakan bersalah melihat istrinya dan selingkuhnya saling berseteru. Wajah Selin cemberut, wanita itu seperti bocah yang merajuk setelah mendapat teguran. Ngak disangka ya Mas, saya malah ketemu gundikmu yang tidak tahu diri ini. Desis Sasi sinis. Mata Selin membulat, wajahnya tampak kesal mendengar ucapan Sasi yang menghinanya. Sas, sudah malu dilihat orang. Fatur mencoba untuk menengahi saat sadar beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Sasi tersenyum miring, malu. Oh, kamu masih punya rasa malu Mas, lalu kemana rasa malumu saat dengan sadar kamu menyetubuhi wanita ini? Seru Sasi dengan geram. Fatur menjadi panik saat melihat ke sekeliling melihat mereka dan saling berbisik. 18. Kemana rasa malumu, saat aku istri sahmu cantik dan memuaskan ini malah kamu selingkuhi hanya karena gundik jelek ini. Jari Sasi menunjuk wajah Selin yang sudah merah padam. Hanya karena aku belum memberimu keturunan, tanpa rasa bersalah kamu menunggangi jalang ini. Sasi, cukup. Pekik Fatur dengan napas memburu dan tatapan tajam. Sasi tersenyum miring, melirik Selin yang menunjukkan wajah memelas. Menjikan sekali. Mbak Sasi, kenapa kamu tega sekali Mbak? Aku hanya ingin membantu Mas Fatur untuk mendapatkan keturunan yang tidak bisa Mbak Sasi berikan. Mas Fatur laki-laki normal Mbak, dia juga ingin memiliki keturunan. Ucap Selin dengan menjual suara dan wajah memelasannya. Mata Sasi memerah, napasnya memburu seiring amarahnya yang nyata. Selin tak berbeda dengan ibu Fatur, kedua wanita itu sama saja, pantas saja mereka begitu cocok jika disatukan. Kamu hanya racun yang tidak tahu diri. Pekik Sasi dengan suara penuh penekanan sebelum dirinya meninggalkan dua orang yang sangat menjikan baginya. Sasi. Sas, tunggu. Mas mau kemana? Biarkan dia, lagian kamu kan mau cerai sama dia, Mama udah mengurusnya Mas.
Ingat itu. Selin merangkul lengan Fatur agar tak pergi. Sedangkan Fatur sendiri merasa bersalah namun ia juga tak berniat mengejar Sasi. Aku lagi hamil loh mas, di sini ada anak kita. Selin mengusap perutnya yang datar. Ya, mereka baru saja melakukan pemeriksaan ke rumah sakit setelah Selin mengadu jika dirinya telat mendapat masa periode. Dan saat diperiksa ternyata wanita itu hamil. Tentu saja Fatur yang harus bertanggung jawab karena mereka sepasang kekasih dan partner ranjang. Sasi yang masih kesal dan marah, memilih pergi mengendarai mobilnya. Wanita itu memukul kemudi setir beberapa kali untuk meluapkan kekesalannya. Dasar wanita gila. Sudah merasa bangga merebut suami orang. Lihat saja akan aku buat kalian menyesal telah menyakitiku. Geram Sasi. 1. Sas, kamu beneran mau tinggal di sini? Gita membuka pintu apartemen yang tak jauh dari tempatnya tinggal. Lia Git, rasanya aku malas bertemu dengan Fatur. Ucap Sasi sambil menelisik ruangan minimalis itu. Lagian kata Selin Fatur sudah mengurus perceraian, jadi aku tidak punya alasan untuk tinggal di sana. Katanya sambil berjalan memasuki kamar. Ya udah, kamu sementara tinggal di sini dulu, kamu juga cari pengacara untuk mengurus Gono gini, saran Gita. Aku akan memikirkan itu nanti. Sekarang aku mau istirahat, kata Pak Setio. Besok Dirut akan datang, tidak jadi lusa. Terang Sasi. Kalau begitu aku pulang, kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Gita memeluk Sasi sejenak dan pamit pergi. 19. Setelah Gita pergi, Sasi membersihkan dirinya. Sasi sempat pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang pentingnya dan beberapa baju. Saat berdiri di bawah air yang mengalir dari shower, Sasi yang sedang memejamkan matanya sekelebat bayangan percintaannya dengan pria yang tak dikenal muncul. Bayangan percintaan yang kedua, di mana mereka yang sama-sama ingin dalam keadaan sadar sepenuhnya. Milikmu nakal sekali. Seini sangat menggigit. Sasi yang memang wanita dewasa yang sudah menikah tentu tahu bagaimana menyenangkan pasangan. Bukan hanya pria asing di bawahnya ini yang ia buat takluk, tapi suaminya sendiri tak bisa berkutik setiap dirinya yang memimpin permainan di atas ranjang. Apakah begini enak? Sasi langsung membuka matanya saat merasakan rasa hangat mengalir dari intinya. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Gumamnya sambil merapatkan kedua pahanya. 20. Dert. Ponsel Sasi berdering saat wanita itu baru keluar dari kamar mandi. Sasi mendekati ponselnya yang berada di atas nakas dan melihat siapa yang memanggil. Bibirnya menyunggingkan senyum muak, nama Fatur yang tertera membuatnya malas. Ngapain nelpon-nelpon, gumamnya yang enggan untuk mengangkat panggilan dari suaminya itu. Sasi memilih duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Wanita cantik yang hanya memakai kimono itu duduk santai tanpa peduli dengan seseorang yang di luar sana uring-uringan. Fatur menatap kesal layar ponselnya yang tidak bisa menghubungi Sasi. Pria itu tampak mengusap wajahnya kesal dan jengkel. Sasi, kamu di mana sih? Katanya dengan nada kesal. Fatur menatap mobilnya yang mogok. Saat pulang kerja entah kenapa mobilnya tiba-tiba mogok, dan ia pun tak tahu harus melakukan apa. Kap bagian depan mobil ia buka namun tak tahu harus melakukan apa. Biasanya Sasi akan membantu jika mobilnya tidak bisa hidup. Wanita itu sedikit-sedikit memiliki keahlian sebagai montir, bukan hanya keahlian memuaskannya di atas rajang saja. Duh, mana gak ada taksi lewat lagi. Fatur menoleh kanan dan kiri. Jalanan yang ia lewati memang bukan jalan utama jadi jarang kendaraan yang lewat apalagi malam begini. Kalau saja Selin tidak membuatnya tertahan dengan alasan bayinya, pasti Fatur sudah pulang sejak sore tadi. Tapi ini sudah malam ia terjebak karena mobilnya yang mogok. Sasi tersenyum miring melihat berapa banyak suaminya itu mengirim pesan, belum lagi pesan-pesan yang masuk membuat Sasi semakin kesal.
Di saat kamu susah kamu cari aku mas, tapi kamu lupa aku kalau lagi senang. Ucapnya sinis. Sasi memilih untuk tidak peduli, wanita itu melakukan perawatan malam pada wajahnya sebelum tidur. Sedangkan Fatur sampai di rumah hampir jam 11 malam, beruntung ada ojek yang lewat jika tidak dirinya pasti akan tidur di dalam mobil. Sayang, aku pulang. Serunya saat memasuki rumah dan melonggarkan dasinya yang terasa mencekiknya. Fatur menghempaskan tubuhnya ke sofa, pria itu tampak kelelahan. Sayang. Serunya lagi karena Sasi tak muncul, biasanya wanita itu akan menyambutnya saat pulang namun ini dipanggil-panggil kok ngak ada batang hidungnya yang muncul. 1. Sasi, kamu di mana? Fatur beranjak dari duduknya dan memilih untuk mencari keberadaan istrinya di kamar, karena di dapur tak ada, mungkin saja Sasi sudah tidur di karnar. Ceklek. 21. Sunyi senyap dan terasa dingin seperti tak ada penghuni yang menempati. Sayang. Fatur masuk ke dalam kamar dan menaruh tas kerjanya di atas ranjang. Sasi, kamu di dalam. Panggilnya di depan pintu kamar mandi. Fatur membuka pintu yang tak terkunci itu, sama saja kosong bahkan terlihat seperti tak habis digunakan. Kemana dia? Gumam Fatur. Merayu ponselnya lagi, Fatur menghubungi nomor Sasi tapi kli ini sudah tidak tersambung, nomor Sasi tak aktif. Cek, kemana dia? Kesal Fatur. Git, ke duluan. Sasi mengirim pesan pada sahabatnya jika dirinya pergi lebih dulu untuk berangkat ke kantor. Sasi mendapat pesan dari Pak Setio jika hari ini direktur utama akan datang. Jadwal lusa menjadi dimajukan. Alhasil Sasi pergi ke kantor lebih dulu. Saat melintasi jalanan yang masih sepi, Sasi melihat sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Tampak seorang pria sedang menelepon. Dilihat dari raut wajahnya pria itu terlihat bingung. Masih jam 7. Sasi melirik jam di pergelangan tangannya, dengan melihat kondisi belakang mobilnya, Sasi memilih memutar balik untuk menghampiri mobil yang mogok tersebut. Kenapa Pak? Tanya Sasi setelah mendekat dan berdiri di sisi mobil yang mogok. Pria yang sedang panik itu tersentak. Mbak M. Nona. Ada apa ya? Tanyanya bingung. Bahkan ponselnya masih menyala dan masih terhubung dari sambungan telepon tadi. Ini, mobilnya kenapa mogok? Tanya Sasi lagi. Oh ini gak tahu Mbak, tiba-tiba mogok padahal saya sedang buru-buru mau jemput bos saya. Ucap pria itu dengan helaian napas kasar. Boleh saya lihat? Sasi meminta persetujuan. Boleh, menenangnya Mbak ngerti mobil. Sasi hanya tersenyum, ia melangkah dan berdiri di depan kap mobil yang sudah terbuka. Meneliti sekitar Sasi tampak mengamati mesin dan tangannya terulur untuk memastikan. Pria yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap, hingga tangan Sasi memegang sebuah kabel lalu memasangnya dengan mudah. Hah, cuma sepele tapi bisa buat mobil mogok ya. Ucap Sasi disertai kakehan kecil. Pria di sampingnya hanya diam membisu dengan wajah tak percaya. 22. Coba hidupkan Pak, siapa tahu belum bisa nyala. Katanya sambil melempar senyum lebar. Ah, iya Mbak. Pria itu gelagapan dan melakukan apa yang Sasi perintah. Brim. Nyala. Gumam Sasi sambil menutup kap mobil. Sudah Pak, alhamdulillah nyala. Ucap Sasi. Pria itu tersenyum lebar dengan tatapan tak percaya. Mbak terima kasih ya, Mbak hebat ngerti mobil, saya aja ngak seberapa tahu. Ucap pria itu. Sasi hanya tersenyum hanya sedikit Pak, dan kebetulan hal kecil yang saya tahu. Lia Mbak, sekali lagi terima kasih. Dan semoga bos saya tidak tantrum saya telat jemput. Sasi terkekeh, kalau tantrum gampang Pak, kasih aja susu nanti juga diam. Kalau begitu saya permisi. Sasi pamit pergi. Meninggalkan pria yang melongo mendengarkan ucapan Sasi. Oh,
Mana bisa bos dikasih susu? Saya harus cari susu di mana? Gumamnya sambil garuk kepala. Pria itu tidak sadar jika di seberang telepon seseorang tampak kesal mendengar percakapan terakhir mereka. Pagi Mbak Sasi, tumben pagi-pagi sekali udah datang. Sapa security di lobi. Lia Pak, mendadak hari ini direktur utama akan tiba. Sasi membalas ramah sapaan security. Lia Mbak, saya juga sudah mendapat infonya. Kalau begitu saya permisi Pak. Sasi pamit dengan sopan, sikapnya yang ramah dan memiliki attitude yang baik membuat Sasi banyak disukai, namun tak jarang juga ada yang iri dengan apa yang Sasi miliki. Wajah cantik, baik dan karir bagus. Apalagi berita tentang Sasi yang akan menjadi sekretaris pribadi pun sudah tersebar di perusahaan tersebut. Membuat orang-orang yang tidak suka semakin iri. Sasi memasuki ruangannya, ia menyiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan nanti untuk rapat penyambutan direktur baru mereka. Karena yang Sasi dengar direktur baru itu memiliki jiwa workaholic. Jadi Sasi memilih sedia payung sebelum hujan badai angin ribut. Mas kamu ngapain pagi-pagi ke sini? Selin tampak terkejut melihat Fatur berdiri di depan pintu rumahnya. Cek, aku lapar mau makan. Ucap Fatur yang langsung menerobos masuk tanpa peduli tatapan Selin yang bingung. Minta makan mas. Emangnya istri kamu kemana? Fatur duduk di kursi makan, namun saat membuka tutup saji Fatur tak melihat apapun di sana. 23. Kamu ngak masak? Tanyanya sambil menatap wajah Selin yang berdiri dengan wajah cemberut. Ngak? Aku kan ngak bisa masak. Dan aku ngak terbiasa makan berat kalau pagi. Ucapnya dengan ketus. Fatur menghela napas, Selin kamu kan lagi hamil, pikirkan bayimu kalau kurang asupan makanan dan gizi. Ucap Fatur dengan wajah frustasi. Mata Selin mendelik menatap Fatur tak suka. Kamu kan tahu mas kalau aku nggak bisa makan makanan berat, aku harus menjaga tubuhku agar tetap ideal. Seru Selin kesal. Ya tapi kan Karnu lagi hamil sayang, jadi. Udah ya mas stop. Aku bisa jaga kesehatan bayi ini, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Selin bicara dengan nada tinggi dan marah membuat Fatur semakin merasa kesal. Namun mengingat Selin sedang mengandung Fatur mencoba untuk sabar. Lagian kamu kan biasa makan di rumah, ngapain minta makan ke sini? Selin memiliki Fatur dengan wajah yang masih kesal. Sasi tidak pulang, ngak tahu kemana. Makanya aku belum makan. Apa? Sasi pergi ngak pulang. Kepala Fatur hanya mengangguk, sedangkan Selin tampak berpikir. Mas jangan-jangan dia selingkuh. 24. Kamu bicara apa Cel? Fatur menatap Selin dengan tajam. Sasi tidak mungkin seperti itu. Tukasnya lagi. Wajah Selin ditekuk, kamu bisa bicara seperti itu karena kamu masih mencintainya mas. Lalu aku hanya kamu gunakan untuk mesin pembuat anak. Selin meninggikan suaranya dengan gemetar. Fatur yang duduk langsung berdiri, dan menyentuh bahu Selin. Kamu bicara apa? Aku kenal Sasi sudah lama. Untuk selingkuh itu tidak mungkin, mungkin saja dia ada pekerjaan. Terus saja kamu bela dia mas. Selin menepis kedua tangan Fatur di bahunya. Wanita itu menatap tajam dengan air mata bercucuran. Masak sendiri kalau mau makan. Serunya lagi sebelum meninggalkan Fatur seorang diri dengan kefrustasiannya. Selin. Hei kamu. Brak. Fatur menutup mata saat pintu tertutup rapat di depan wajahnya, pria itu menghela napas berat dan merasakan kepalanya yang pusing. Sedangkan di perusahaan suasana ruangan meeting sudah penuh, semua kursi sudah terisi kecuali kursi Sasi dan calon dirut baru mereka. Pak Setio sudah berada di sana dengan para jajaran staf dan manajer, pria itu duduk dan saling diskusi. Gita juga hadir di jajaran staf. Setelah Sasi berpindah tugas Gita lah yang akan menggantikan Sasi.
Sas, lu di mana? Gita mengirim pesan. Gue tiba-tiba mules Git, sorry gue belum bisa balik, mules banget ini. Gita hanya bisa menghela napas, wanita itu cukup panik melihat kursi sebelahnya masih kosong, yaitu tempat duduk Sasi. Moga aja dia nggak kena masalah kalau belum datang. Ucap Gita berdoa. Sedangkan di lantai bawah sebuah mobil berhenti di depan lobi dan seorang pria keluar lebih dulu untuk membukakan pintu. Silahkan Tuan. Ucap pria yang memabukkan pintu dengan kepala menunduk. Pria itu tidak berani menatap bosnya setelah mendapat ultimatum yang membuatnya tidak bisa membela, yang ada bonusnya justru terpotong hanya karena ucapannya yang dianggap meledeknya. Dengan langkah lebar dan tatapan lurus dan dingin, Arga Bramantara berjalan tanpa keraguan. Wajahnya yang rupawan, sorot mata yang tajam, rahangnya yang tegas dengan tubuh tinggi dan tegap. Wanita siapapun. 25. Mengidolakan sosok Arga Bramantara. Pria yang tidak bisa disentuh meskipun hanya ujung jasnya saja. Arga terkenal dengan otaknya yang cerdas dalam berbisnis. Tidak ada skandal ataupun kecacatan yang terekspos di dunia maya. Lahir dari keluarga kaya, memiliki banyak anak perusahaan dan bisnis berkembang sampai mancanegara. Hanya saja Arga tak terlihat memiliki pasangannya kencan ataupun kekasih di usianya yang sudah kepala tiga. Pria yang menjalani hidupnya tanpa adanya waktu bermain-main. Arga terkenal sebagai pria workaholic. Mirza berdehem guna mengisi tenggorokannya yang terasa kering. Pria itu terlihat tertekan saat berdiri di depan atasannya saat di dalam lift. Meskipun berdiri di belakangnya, tapi Mirza merasakan punggungnya yang dingin. Mata tajam Arga seperti peluru yang menusuk punggungnya sampai ke jantung. Bos, saya sudah minta maaf loh, jangan tatap saya seperti itu terus. Ucap Mirza tanpa berani menoleh. Pria itu hanya berani melirik atasannya dari kotak besi di depannya. Sedangkan Arga tetap memasang wajah datar dan tatapan dingin menusuk, membuat Mirza benar-benar tak bisa berkutik. Ting! Pintu lift terbuka, Mirza lebih dulu keluar dan mempersilahkan Arga berjalan lebih dulu. Ingat bonus akhir bulan potong 50%. Mirza hanya mengangguk dengan menelan ludah. 50% sama saja dirinya tak mendapat apapun, karena 50% tersisa sudah ada jatah sendiri untuk membayar cicilan. Ya Tuhan, malang sekali nasibku, semoga ada Dewi Fortuna yang menjadi pawang pria kejam itu. Batin Mirza sambil menatap punggung atasannya. Saat akan membuka pintu, suara derap langkah terburu-buru memecah keheningan lorong. Mirza menoleh pada sumber suara sedangkan Arga sudah lebih dulu masuk setelah Mirza berhasil membuka pintu. Mbak! Sasi yang berlari kecil dengan wajah menunduk itu mendongak, dan mendapati sosok pria yang tadi pagi ia temui. Loh, Bapak! Sasi menunjuk wajah Mirza terkejut, namun Mirza justru tersenyum. Mbak kerja di sini? Tanya Mirza. Ah, iya. Saya bekerja di sini. Balas Sasi. Mau rapat? Sasi kembali mengangguk, kalau begitu masuklah. Mirza membuka pintu lebar-lebar, membuat Sasi tersenyum lalu permisi untuk masuk. Saat masuk pandangan Sasi hanya mengarah pada kursi duduknya, ia tak menyadari sepasang mata elang menatapnya sejak melewati pintu. 26. Lu lama amat sih Sas. Bisik Gita sambil melirik sekitar. Sorry, panggilan alam yang ngak bisa gue tunda. Balas Sas juga berbisik. Dan sambutan pun dimulai, mereka mengucapkannya selamat datang untuk dirut baru mereka. Sasi begitu fokus menatap lurus, tak melihat sosok orang yang akan menjadi atasannya. Hingga namanya dipanggil untuk maju ke depan. Dan saat itulah Sasi diperkenalkan dengan dirut baru yang membuat kedua matanya membulat sempurna dan wajah yang terkejut. Tubuh Sasi mematung, ucapan ramah yang sudah ia siapkan pun hilang begitu saja, yang ada hanya otaknya berpikir kenapa bisa pria itu ada di sini. Sasi, ini Pak Arga Bramantara. Beliau yang memegang direktur utama di sini,
dan beliau juga pemilik perusahaan. Tutur Pak Setio pada Sasi untuk mengenalkan. Namun Sasi yang masih syok pun tak bisa menjawab, wanita itu terpaku menatap pria yang tak pernah akan muncul kembali di depannya. Saya Arga, semoga kamu bisa bekerja dengan baik dan memuaskan. Uhuk, uhuk. Sasi terbatuk-batuk setelah mendengar ucapan Arga yang terakhir, hanya sebuah ucapan namun seperti tersirat makna yang membuat tubuh Sasi meremang. 1. Minum dulu Nona. Mirza yang cekatan, memberikan gelas berisikan air. Sasi berusaha mengontrol degup jantungnya yang berdebar cepat. Wanita itu berusaha tenang meskipun tak bisa ia pungkiri jika jantungnya sedang tak baik-baik saja. Sedangkan Arga hanya bisa menarik sudut bibirnya tipis saat melihat bagaimana reaksi wajah Sasi yang terkejut. Arga juga tak menyangka jika wanita yang membuatnya matbuk kepayang itu kini muncul di depannya, bahkan mereka akan berada dalam satu ruangan setiap hari dengan status atasan dan bawahan. Takdir yang tidak terduga, sesuai janji yang pernah aku katakan. Jika bertemu lagi kau akan menjadi milikku. Batin Arga menatap Sasi intens penuh rencana. Sasi kamu baik-baik saja? Tanya Pak Setio. Sasi yang tersadar menatap Pak Setio dengan senyum kaku. Saya baik-baik saja Pak, maaf saya kurang fokus. Tuturnya dengan kedua tangan terkatup dan tatapan tulus. Sasi, ini Pak Arga. Semoga kamu bisa memuaskan Pak Arga. Ucap Pak Setio yang lagi-lagi merembuat mata Sasi membulat sempurna. Maksudnya, memuaskan Pak Arga dalam pekerjaan, seperti sebelumnya. Pak Setio terkekeh saat melihat wajah Sasi yang tegang. Perkenalan dan tujukan misi pun berjalan dengan lancar. Dan penindahan jabatan antara Sasi dan Gita juga berjalan lancar, kini Sasi resmi menjadi aspri untuk dirut baru mereka. 27. Setelah selesai, satu persatu orang meninggalkan ruangan rapat tersebut, begitu juga dengan Sasi yang mengekor di belakang Arga dan Pak Setio. Bukan begitu nak Sasi. Hah. Wajah Sasi tampak bingung, matanya melirik Pak Setio bergantian Arga yang berhenti di depannya. Sasi sepertinya hari ini kamu tidak fokus, apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Pak Setio. Membuat mata Sasi tampak tegang, apalagi tatapan Arga yang selalu membuarnya tak bisa berkata. 28. Bab 8. Sasi masuk ke ruangan pribadinya, ruangan baru yang resmi ia duduki hari ini. Wanita tampak bengong, segala pikiran melayang-layang. Bagaimana bisa? Kok bisa dia sini? Dan apa ini? Dia jadi atasannya. Semua perkataan itu berkecamuk dalam kepalanya, Sasi mengguyur rambutnya yang tergerai ke belakang. Rasanya otaknya tiba-tiba penuh dengan pertanyaan itu. Kenapa harus ketemu dia? Kenapa dunia ini begitu sempit? Gumam Sasi dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Hingga deringan dari pesawat telepon di atas meja berbunyi, membuat wanita itu merasakan dak-dikduk. Saat melihat kode yang memanggil membuat Sasi semakin merasa panas dingin. Ya Tuhan selamatkan aku. Batinya bergumam. Halo Tuan. Sapa Sasi terbata. Baik, tunggu sebentar. Ucap Sasi setelah mendengar perintah dari atasannya. Fiuh. Sasi mengembuskan napas untuk mengurangi rasa gugupnya, wajahnya yang sedikit tegang ia coba untuk terlihat santai. Sasi menuju pantry dan membuatkan kopi pesan Arga. Dengan mengingat pesan Arga Sasi membuatnya sesuai takaran. Bagaimana ini? Gumamnya saat dirinya sudah berdiri di depan pintu ruangan Arga, dan tangannya membawa nampan kopi. Sasi melirik nampan di tangannya yang bergoyang, itu karena tangannya yang gemetaran. Dukok jadi keder gini, gumamnya lagi sambil mengibaskan tangan satunya agar tidak gemetaran. Fiuh. Berulang kali Sasi menghembuskan napas untuk menetralisir degup jantungnya. Wanita itu sesekali berdeham kecil mencoba mengatur raut wajahnya agar biasa saja.
Ketukan pintu terdengar hingga seseorang di dalam sana menginterupsi membuat Sasi perlahan membuka pintu dengan bibir komat kamit merapalkan doa. Sasi mengedarkan pandangannya namun tidak ada siapapun di dalam ruangan yang cukup luas itu, keningnya tampak berkerut bingung. 29. Di mana orangnya? Tadi kan ada suaranya. Gumamnya pada diri sendiri. Sasi pun melangkah masuk, matanya mengedar ke sekeliling, tapi tetap saja tak melihat keberadaan atasannya. Klik, klik. Sasi langsung membalikkan badannya dan matanya membola saat melihat Arga Bramantara berdiri di belakang pintu dengan hanya memakai kemeja. Bukan hanya itu, ternyata Arga dengan sengaja membuka dua kancing kemejanya bagian atas membuat dada bidang itu mengintip dari celah baju. Sasi yang baru tersadar setelah beberapa detik langsung memalingkan wajahnya. Namun Arga justru tersenyum menyeringai saat menangkap rona merah di wajah Sasi. Arga berjalan mendekati Sasi, refleks wanita itu mundur dengan wajah kaku. "Hai, Sasi. Kita berjumpa lagi," ucap Arga yang sudah berdiri di depan Sasi. "Satu." Arga yang ingin maju satu langkah lagi, membuat Sasi segera mengangkat nampan kopinya setinggi dada. "Kak, kopi Anda tuan," ucap Sasi masih dengan suara gugup. Arga melirik cangkir kopi yang Sasi bawa, lalu tatapannya berpindah pada wajah Sasi yang membuat wanita itu langsung menunduk. Arga menyunggingkan senyum, tangannya terangkat untuk mengambil gelas kopi lalu menyesapnya pelan. Sasi sedikit menaikkan pandangannya namun saat matanya bersibobrok dengan mata Arga membuat Sasi langsung menunduk salah tingkah. "Kenapa juga dia terus menatapku?" batinya menggerutu. Arga kembali belum menaruh gelas berisikan kopi itu, namun tatapan matanya yang dalam mampu membuat Sasi lemas. "Kopinya lezat, selezat tubuhmu waktu itu." "Oh, uhuk, utuk." Sasi langsung tersedak air liurnya sendiri, membuatnya langsung menepuk dadanya pelan. "Kamu suka sekali tersedak, padahal kita ngak lagi makan loh," ucap Arga santai sambil kembali menyesap kopinya. Sasi hanya bisa memejamkan matanya sambil menepuk dada. "Maaf tuan, kalau tidak ada lagi saya izin permisi," ucapnya dengan sopan dan menunduk hormat. Berada dekat dengan atasannya ini membuat Sasi merasa seperti buronan, tidak tenang dan membuat hatinya resah. "Kenapa buru-buru? Aku belum mengizinkanmu pergi." 30. Sasi yang sudah akan melangkah pun terhenti, mengurungkan niatnya dan menatap atasannya dengan bingung. Arga menaruh kopinya di atas meja, lalu kembali berdiri di depan Sasi dengan jarak yang lebih dekat. Sasi memeluk nampan di tangannya kuat-kuat, rasa takut mulai ia rasakan saat Arga semakin mengikis jarak dengannya. "Masih ingat apa yang aku katakan? Jika kita bertemu lagi kau akan menjadi milikku," ucap Arga dengan tatapan intens nan tajam. Sasi menelan ludah, wajahnya semakin menegang. "Game on Sasi, kita sama-sama dewasa jadi jangan seperti anak remaja yang malu-malu." "Hap! Prang!" Tubuh Sasi terhuyung membentur dada Arga. Nampan di dadanya lepas begitu saja saat tiba-tiba Arga menarik pinggangnya dan memeluknya. Arga, lepas," ucap Sasi mencoba lepas dari rengkuhan tangan Arga. Arga justru memajukan wajahnya hingga Sasi bisa merasakan hembusan napas Arga yang hangat menerpa wajahnya. "Waktu itu aku lepaskan, tapi sekarang tidak," ucap Arga di depan wajah Sasi. "Kau tahu kenapa?" Arga menyentuh wajah Sasi dengan jari telunjuknya, bergerak hingga bagian leher Sasi membuat Sasi tanpa sadar memejamkan matanya. "Karena sejak percintaan kita waktu itu, aku tidak bisa mengendalikan milikku, saat bayangan tubuhmu yang bergerak memanjakan milikku." Arga langsung membungkam bibir Sasi, saat belum sempat Sasi membuka matanya. Tangan Sasi mencengkram erat kemeja yang Arga pakai. Ciuman yang tidak asing, ciuman yang pernah mereka lakukan tanpa bisa dihitung.
Arga seperti predator yang haus saat menyambar bibir Sasi yang membuatnya susah tidur. Hah, RM. Sasi tak diberikan kesempatan untuk bicara, tangan Arga mengusap punggung Sasi yang hanya memakai blus. Sasi yang kembali merasakan sensasi menggelitik pun terbuai dan masuk ke dalam gelombang hasrat. Fatur, kamu yang akan bertemu dengan klien dari perusahaan besar angkasa. Ucap seorang wanita sambil menaruh map berisi berkas di depan Fatur. Fatur menerima bekas yang Bu Sandra kasih, melihat sebentar lalu senyum pria itu mengembang sempurna. 31. Baik Bu, saya pasti akan mendapatkan kerja sama ini. Ucapannya dengan penuh keyakinan. Bagus, jika kamu bisa mendapatkannya maka kamu akan mendapatkan bonus. Ini klien besar dan terkenal di negara ini. Jelas Bu Sandra. Lia Bu, saya mengerti. Setelah Bu Sandra pergi, Fatur menatap berkas di tangannya dengan senyum lebar. Aku pasti mendapatkannya kerja sama ini. Sasi pasti mau membantuku. Ucapnya pada dirinya sendiri. Perusahaan angkasa adalah perusahaan tempat istrinya bekerja. Dengan penuh keyakinan Fatur sudah beroptimis kalau dirinya bisa mendapatkan kerja sama itu. Fatur tidak tahu apa yang terjadi pada Sasi, wanita itu baru saja berteriak seksi saat mendapatkan pelepasan yang luar biasa. Napasnya masih memburu, dadanya kembang kempis dengan tubuh yang berkeringat. So delicious, ucap Arga sambil mencium kening Sasi lembut. Sasi pun hanya bisa memejamkan matanya, rasanya menggoda namun juga dia ingat dengan statusnya saat ini. Tuan Arga, NGH. Sasi menggigit bibirnya menahan desahan saat Arga kembali memainkannya. Apa? Balas Arga sambil menatap wajah Sasi yang terlihat sangat sesi tanpa menggunakan apapun. Jangan disesap, Sasi sedikit merintih saat dengan sengaja Arga memainkan pucuk dada Sasi dengan menyesapnya kuat-kuat. Gemes sayang, ini terlalu menggemaskan. Arga sibuk dengan mulutnya, tangannya juga tak bisa diam. Sasi tak langsung menjawab, melainkan merasakan tubuhnya yang kembali merasakan gelayar hasrat yang kembali. Tuan Arga, NGH. Liris Sasi dengan tatapan sayu pada Arga. Pria itu langsung melepaskan bibirnya dan naik ke wajah Sasi lalu menciumnya bibir Sasi singkat. Kamu sudah bercerai. 32. Bab 9. Belum. Dan yang kita lakukan ini salah. Sasi mendorong dada Arga membuat pria itu terhempas. Sasi pun langsung bangun dan menyambar pakaiannya yang tercecer, dan langsung masuk ke bilik kamar mandi di ujung ruangan Arga. Arga menatap tubuh polos Sasi sampai menghilang di balik pintu. Pria itu menghela napas dan mengguyar rambutnya lalu ikut mengambil pakaiannya yang tercecer. Arga sendiri hanya bisa tersenyum geli saat melihat sofa di ruang kantornya tampak basah. Pria itu geleng kepala. Liar sekali aku, baru masuk kerja udah buat ruangan untuk maksiat. Gumamnya tak habis pikir. 1 bulan nyatanya membuat Arga tak bisa menahan miliknya untuk reproduksi. Arga bisa saja melampiaskan kesenangannya dengan wanita di luar sana, namun tidak ia lakukan karena isi kepalanya hanya ada Sasi dan percintaan panas mereka malam dulu. Sungguh Arga dibuat mabuk kepayang dengan servis Sasi yang sangat membuatnya gila. Setelah beberapa saat Sasi keluar dengan penampilan yang cukup rapi, meskipun pakainya terlihat sedikit kusut namun Sasi tidak peduli. Saat keluar ia melihat Arga yang sudah memakai celana dan kemeja putihnya tanpa dikancing. Sasi melirik sekilas hendak menuju pintu, namun suara Arga membuatnya mematung. Bagaimana jika aku membantumu bercerai? Sasi menoleh, menatap Arga yang bersandar di meja kerjanya, tangannya ia lipat ke depan dada. Saya rasa Anda tidak masuk dalam masalah saya Pak, dan Anda tahu batasan. Setelah mengatakan itu Sasi pun keluar. Arga hanya mengangguk saat melihat Sasi pergi. Tapi kamu tidak bisa lari lagi, aku tidak akan melepaskanmu Sas. Gumam Arga sungguh-sungguh. Arga meraih ponselnya, menghubungi Mirza.
Belikan pakaian perempuan ukuran Sasi, untuk dalam carikan 36B. Dan ganti sofa ruangan tempat kerja saya. Di seberang sana Mirza menelan ludah, menatap ponselnya yang baru saja mendapat panggilan dan sudah dimatikan. Apa aku tidak salah dengar, Sasi? 36B. Sofa baru. Ucapnya pada diri sendiri yang bingung dan bertanya-tanya. Apa mereka? Mirza tampak memikirkan sesuatu membuat pikirannya kemana-mana. Main kuda-kudaan. Gumamnya lagi dengan pikiran liarnya. Sayang, besok aku akan datang menemui salah satu klien dari Angkasa Group. Apa bisa kamu saja yang 33 menemuiku? Sasi membaca pesan dari suaminya yang sudah tak dianggap, Fatur baru saja mengirim pesan padanya. Ting! Sebuah pesan masuk lagi, saat Sasi hendak menaruh ponselnya. Aku ada di lobi kantormu, ayo makan siang bersama. Sasi mendelikkan matanya, niatnya akan memesan makanan lewat GoFood karena badannya yang lelah. Tapi Fatur justru mengirim pesan ingin makan siang bersama. Saat Sasi ingin membalas pesan, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Ya, ceklek. Mirza muncul dengan senyum canggung, di tangannya terdapat sebuah paperback. Ini dari Pak Arga. Untuk Mbak Sasi, ucap Mirza dengan senyum anehnya. Sasi tampak ragu namun wanita itu mengambilnya. Apa ini Pak? Tanya Sasi. Anda bisa melihatnya sendiri. Saya hanya disuruh. Kalau begitu saya permisi. Mirza buru-buru pergi, pria itu tak tahan jika Sasi membukanya dan tahu isinya. Bisa-bisanya dirinya yang dipandang. Mesum. Sasi yang penasaran membuka paperback itu, dan saat mengeluarkan isinya mata wanita itu membeliak lebar dengan bibir terbuka. Arga. Pekiknya dengan mata melotot dan wajah memerah, antara malu dan marah mengingat Mirza yang memberikan pakaian itu apalagi ada dalaman di dalamnya yang memang ukurannya. Sedangkan pemilik nama yang diteriaki mendadak bersin membuatnya merasa tidak nyaman. Hasim. Ark, kenapa jadi bersin-bersin gini sih, gerutunya sambil mengusap hidungnya dengan tisu. Fatur menatap layar ponselnya, sudah 15 menit dirinya menunggu, jam istirahat 3 menit lagi, namun beberapa karyawan sudah keluar satu persatu untuk pergi. Duduk dengan tenang Fatur menunggu Sasi di lobi. Pria itu terlihat sedang membaca majalah untuk mengusir kebosanannya. Hingga sosok yang dia tunggu berdiri di depannya dengan kedua tangan dilipat. Sayang. 34. Fatur menyambutnya dengan senyum lebar, kedua tangannya hendak memeluk Sasi namun wanita itu lebih dulu menghindar membuat Fatur mengurungkan niatnya. Kapan kamu tanda tangani surat cerai itu Mas? Ucapan Sasi bagai angin lalu untuk Fatur. Pria itu sama sekali tak terusik. Kita makan siang, sudah lama kita nggak makan siang bareng. Fatur hendak berbalik namun suara Sasi membuat dia mengurungkan niatnya. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku akan katakan pada orang tuaku Mas. Sasi sudah lelah, hati dan batinnya merasa terluka, namun banyak hal yang ia pikirkan. Tapi tidak ada jalan lain jika Fatur tak mau menandatangani surat cerai itu. Nyatanya Sasi sudah mengirim surat cerai sejak kemarin, sebelum pergi dari rumah. Dan kini wanita itu mengambil keputusan besar dalam hidupnya, lebih sulit daripada dulu saat menerima Fatur untuk menjadi suaminya. Fatur menatap Sasi datar, katakan saja pada ibumu, kalau kamu ingin kehilangannya. Kedua mata Sasi mengembun. Wanita itu tersenyum penuh luka. Jika kamu tahu akan seperti itu, kenapa kamu mengkhianatiku dengan jalang itu Mas? Kamu tega. Kamu bukan hanya membuatku hancur tapi juga ibuku. Suara Sasi tegas, namun sebisa mungkin ia redam agar tidak terdengar orang-orang. Sebisa mungkin Sasi tak mengeluarkan air matanya, meskipun dadanya sudah bergemuruh hebat dengan mata memerah. Sasi, kamu tahu alasan kenapa aku dengan Selin, karena ibu dan karena anak.
Fatur mencoba menyentuh kedua bahu Sasi, tapi wanita itu lagi-lagi menghindar. Alasan, kamu memang bajingan. Sasi pun meninggalkan Fatur, membuat Fatur memanggilnya berulang kali dan mengejarnya. Di belakangnya ada dua pria yang sejak tadi mengamati mereka dengan jarak aman. Mirza, mereka bicara apa? Tanya Arga saat keduanya sudah muncul dari persembunyian. Saya juga nggak tahu bos, nggak denger. Balas Mirza kaget saat tiba-tiba Arga menoleh ke belakang, hampir saja keduanya berciuman. Waduh, cek, menyebalkan. Cari tahu mereka bicara apa. Dan cari tahu informasi suami Sasi. Baik bos. Arga pun pergi diikuti oleh Mirza. Sasi memilih untuk pulang ke apartemen, karena jaraknya yang dekat membuat Sasi memilih pulang. Sedangkan Fatur kehilangan jejak Sasi yang lebih dulu bersembunyi menghindari Fatur. Dan kini wanita itu ada di apartemen. 35. Sasi baru saja menaruh mangkok berisi mie Korean yang baru saja matang, asapnya mengepul ke udara dan dengan aroma yang khas. Siapa? Apa Gita pulang? Tapi selain Gita tidak ada yang tahu tempat tinggalku. Ucapannya pada diri sendiri. Sasi berjalan menuju pintu, tidak melihat siapa yang datang lebih dulu dari lubang kecil. Sasi justru membuka pintu langsung. Saat dibuka Sasi dikejutkan dengan buket bunga besar membuat wanita itu kebingungan. Maaf, cari siapa mas? Tanya Sasi yang melihat postur di balik buket seorang laki-laki terlihat dari sepatunya yang pantofel. Cari calon istri. Mata Sasi terbelalak lebar, bibirnya terbuka membuat Arga justru tersenyum lebar. 36. 0. Arga menerobos masuk sampai membuat Sasi sigap menyingkir. Pak Arga mau ngapain? Sasi mengikuti Arga yang masuk ke dalam tanpa permisi. Pria itu tampak menelisik interior tempat tinggal Sasi. Sejak kapan kamu tinggal sendiri? Arga menghempas tubuhnya ke sofa, dan menaruh buket bunga yang ia bawa di atas meja. Sasi menatapnya malas. Ia memilih masuk ke bagian dapur dan duduk menikmati mie buatannya. Kenapa makan mie? Mie tidak baik untuk kesehatan. Arga menarik mangkuk yang baru saja Sasi akan menikmati mie-nya. Kamu apa-apaan sih? Aku mau makan. Sasi hendak mengambil mangkuk itu kembali, namun tangan Arga menepisnya. Tunggu beberapa saat lagi, makanan akan datang. Ucap Arga menatap Sasi yang menunjukkan wajah sebal. Wanita itu meliriknya tajam dengan kedua tangan terlipat di dada. Sasi semakin menunjukkan wajah kesalnya, ditambah Arga yang tidak merasa bersalah justru menyantap mie buatan Sasi di depan matanya. Ish, kamu apa-apaan sih, itu punyaku. Sasi hendak menarik mangkuk itu lagi, tapi Arga lebih cepat melindungi mangkuk Ria. Lia kamu yang bikin, dan aku yang makan. Ternyata rasanya tidak buruk. Aku sudah berapa tahun tidak makan mie instan. Ucapnya tanpa rasa bersalah dan kembali memakannya. Sasi ingin sekali mencabik-cabik wajah Arga, tapi hanya bisa ia lakukan di udara saja. Hingga terdengar bunyi bel yang menandakan ada yang datang. Kamu buka saja, pasti kurir ngirim makanan. Sasi mendelikkan matanya, namun ia tetap beranjak dan membuka pintu. Dan beberapa saat Sasi sudah kembali dengan dua kantung kresek di tangannya. Nah, makanlah, waktumu sebentar lagi habis dan kamu akan kembali ke kantor. Ucap Arga sambil mengelap bibirnya dengan tisu, setelah menghabiskan satu mangkuk mie buatan Sasi. Udah kayak